Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Apa kabar ya Akh Sugierto? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair Ustaz. Alhamdulillah. Kita tunggu yang lain dulu ya. Nah Ustaz, baik. Baik. Ahlan wa sahlan ya Akh Al-Wafi. Apa kabar ya Akh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tunggu yang lain dulu ya. Baik. Baik ya ikhwah. Kita mulai saja. Insyaallah yang lain akan bergabung dalam waktu yang dekat. Bismillah. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Dan sebelum kita mulai, Ana ingin share sedikit. Ana akan jelaskan sedikit ya tentang jumlah mufidah dan mubtada khobar. Insyaallah gampang. Baik. Bisa kalian lihat Bisa kalian lihat di screen? Afwan. Putus. Nah, bisa dilihat ya, ikhwah? Di screen apakah jelas? Jelas Ustaz. Jelas ya? Alhamdulillah. Taib, ana jelaskan. Wal awal naqra man. Kita baca dulu. Al jumlatul mufidatu. Naam. Al jumlatul mufidatu. Naam, ahsant. Taib. Jadi al-jumlah al-mufidah adalah maknanya kalimat yang sempurna. Contohnya, iqra ba'di ikhwah. Hadza baitun. Naam. Antum ma'i ikhwah? Naam. Iqra ba'di. Hadza baitun. Hadza baitun. Baik, ahsant. Al-ma'u baridun. Al-ma'u barid. Baik. Al-ma'u barid. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'id. Nah, di contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa makna-maknanya semuanya sempurna. Hadza baitun, ini rumah. Tsumma al-ma'u baridun, yakni air itu dingin. Lalu yang terakhir al-masjidu ba'idun, maknanya adalah masjid itu jauh. Nah, semua ini mempunyai makna. Adapun al-jumlah ghair mufidah, kalimat yang tidak sempurna, seperti baitun. Antum bilang baitun saja, baitun. Orang akan bingung, rumah. Rumah apa rumah? Taib. Antum bilang baitun, gak ada yang ngerti maksudnya apa. Taib. Teman antum juga bilang al-ma'u, air. Air itu. Apa? Air itu apa? Butuh penjelasan. Seperti itu juga al-masjidu. Antum bilang al-masjidu. Al-masjidu. Nah, antum tiba-tiba bilang ke teman antum, ya akhi, al-masjidu. Pasti dia tidak akan paham. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kalimat sempurna dan kalimat yang tidak sempurna. Oh ya, dan perlu digarisbawahi juga bahwa al-jumlatu, bahasa Arab al-jumlatu maksudnya adalah kalimat, dan al-kalimatu maksudnya kata. Al-harf ini jelas, huruf. Per huruf ha, zal. Al-jumlatu maksudnya adalah hadza baitun. Ini kesatuannya namanya jumlah. Adapun hadza itu adalah kalimah dan baitun adalah kalimah. Hadza adalah kata dan baitun adalah kata. Taib. Mafhum lahuna ya ikhwah? Bisa dimengerti? Hal min soal? Mafhum ya insyaallah. Sahal insyaallah. Taib. Kita lanjut ke al-mubtada wa khabar. Bisa dilihat al-mubtada. Mubtada wa khabar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah gampangnya isim di awal kalimat. Apa itu isim? Isim yaitu kata benda. Jadi mubtada kata benda di awal kalimat. Nah, dan yang kita bahas dari Durusul Lughah, hadza baitun, hadza masjidun, cuma apalagi hadza hisanun ila akhirih. Dan semuanya itu mubtada khabar. Yang sebelum ini juga hadza baitun, al-ma' baridun, al-masjidu ba'idun, ini mubtada khabar. Jadi hadza mubtada, baitun khabar. Al-ma'u mubtada, baridun khabar. Al-masjidu mubtada, ba'idun khabar. Baik. Tsumma, terus apa Ustaz bedanya al-mubtada wa khabar? Kita jelaskan.
Mubtada mempunyai syarat-syarat dan juga khobar. Khobar juga mempunyai syarat-syarat. Bisa lihat di screen kalian. Al-babu maftuhun. Taib. Al-babu maftuhun. Mubtada. Kita ke mubtada dulu ya. Mubtada apa syarat-syaratnya? Pertama, mubtada harus berbentuk ma'rifah. Harus ada alif lam atau ma'rifah yang lain. Al. Harus ada alnya ya. Dan harus rafa'. Rafa' maknanya apa? Dhammah. Harus dhammah. Al-babu. Nggak boleh antum bilang al-baba maftuhun. Nggak. Ini salah. Mubtada harus ma'rifah al-babu dan harus rafa' al-babu. Taib. Jadi syarat mubtada gampang ya. Cuma ada dua. Yaitu yang pertama harus ma'rifah dan yang kedua harus rafa', yakni dhammah. Taib. Kita beralih ke khobar. Al-khobar. Maftuhun. Apa syarat-syaratnya khobar? Khobar dia harus rafa' juga, harus dhammah akhirnya. Maftuhun. Dan antum lihat di sini harus nakirah. Jadi tidak boleh antum bilang al-babu al-maftuhu ini adalah mubtada khobar, enggak. Itu kalau antum bilang itu ada alif lam itu jadinya sifat, bukan khobar lagi. Adapun al-babu maftuhun, maka ini apabila nakirah maka dia khobar. Baik. Sudah rafa', sudah nakirah. Lalu yang terakhir adalah harus sesuai dengan mubtada dalam jenis dan jumlah. Apa maksudnya? Kita bisa lihat di bawah. Dalam jenis maksudnya apa? Apabila mubtada muzakkar, yakni laki-laki, maka khobar juga muzakkar, laki-laki. Apabila mubtada muannas, misalnya al-madrasatu. Al-madrasatu maknanya adalah sekolah. Misalnya antum bilang al-madrasatu maftuhatun. Nah, harus sesuai jenisnya. Al-madrasatu muannas, maftuhatun, ada tak marbutah ya di situ. Itu juga muannas. Adapun al-babu karena dia adalah muzakkar, maka khabarnya juga muzakkar. Al-babu maftuhun. Baik. Jadi harus sesuai dengan mubtada dalam jenis dan jumlah. Jumlah maksudnya apa? Apabila mubtada mufrad, yakni tunggal, maka khabar juga mufrad. Misal seperti contoh kita yang di sini. Al-babu maftuhun. Al-bab ini cuma satu pintu. Satu pintu itu terbuka. Apabila antum bilang dua pintu terbuka, maka khabarnya juga harus mengikuti. Contoh, bisa antus ya. Kalau musanna, kalau dua ya. Al-babani. Ini artinya adalah dua pintu. Al-babani. Maka antum tidak boleh bilang al-babani maftuhun. Tidak, ini salah. Harus mengikuti dalam jumlah juga. Al-babani maftuhani. Nah, seperti ini. Harus mengikuti ya dalam jenis dan jumlah. Baik. Itu adalah syarat-syarat mubtada dan syarat-syarat khobar. Naam. Baik. Qabla an nastamir, hal min soal ya ikhwah? Apakah ada soal? Atau ada muskilah? Atau ada permasalahan? Mungkin ada yang kurang paham? Labas. Tidak mengapa ya? Tanya aja, tafadhal. Oh ya, dan bisa dilihat di sebelah kanan itu adalah contoh-contoh mubtada yang lain. Mubtada dan khabar yang lain. Misal, al-mudarrisu waqifun. Nah, ini jelas al-mudarrisu syaratnya terpenuhi. Ma'rifah, ada alif lam dan juga rafa', ada dhammahnya. Bisa lihat ya di sini. Al-mudarrisu waqifun. Dan itu syarat-syarat mubtada. Oke, sudah terpenuhi. Sekarang khobar. Khobar syaratnya apa tadi? Harus nakirah. Taib, nakirah sahih. Tidak ada alif lam dan tanwin. Nah, oke, sudah selesai nakirah. Lalu selanjutnya nakirah, lalu rafa' juga dia, dhammah. Nah, dan yang terakhir dia sesuai dengan mubtada dalam jenis dan jumlah. Apabila kita bilang al-mudarrisu, kan al-mudarrisu muzakkar, laki-laki, maka waqifun ini juga muzakkar. Kalau kita bilang ini al-mudarrisu guru laki-laki, taib, guru perempuan apa Ustaz?
Guru perempuan adalah al-mudarrisatu. Apabila kita bilang al-mudarrisatu, maka kita jangan bilang al-mudarrisatu waqifun. Tidak, ini salah. Adapun jika untuk bilang al-mudarrisatu waqifatun, maka ini benar karena sesuai dengan jenis. Baik. Dan selanjutnya juga al-qalamu maksurun dan at-tufahu ladhidun. Nah, ini adalah contoh-contoh mubtada. Baik, sebelum kita lanjut, apakah ada soal ya, Khwah? Ustaz. Nah, tafadhal. Apakah mubtada itu selalu di awal, Ustaz? Iya, mubtada itu selalu di awal. Jadi mubtada itu adalah isim ya, isim kata benda yang ada di awal. Ini dua-duanya kata benda. Besok insya Allah Ana jelaskan jadi kapan yang di awal bukan kata benda. Itu nanti namanya fiil ya, atau kata kerja. Insya Allah besok Ana jelasin. Atau nanti ya. Di Idul Sulga nanti kita akan masuk insya Allah. Baik, jadi intinya mubtada itu selalu di awal. Naam. Seperti apa? At-talibu at-talibu jalisun misalnya ya. Atau seperti contoh di Quran, nasitu. Ala kulli hal. Taib, ini adalah mubtada dan khabar. Naam. Apakah ada soal lain? Tafadhol. Labas ya, bisa tanya apa aja. Apa saja. Tidak ada yang lain? Apabila tidak ada, kita lanjut ke kitab. Baik. Nastamiran. Lazo, ana share kitabnya. Kemarin kita di halaman 24. Arba'ah wa ishrun. Taib. Taib ya ikhwah, seperti biasa kal'adah kita baca bersama ya. Naqra'u ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba. Al-baitu. Minal baiti. Al-masjidu. Ilal masjidi. Nah, jadi di sini kita masih di bab jar wa majrur ya. Jadi sedikit murajaah, setelah huruf jar pasti majrur, yakni kasrah. Taib. Nah, naqra. Ana jadi al-mudarris dan antum jadi Muhammad. Taib. Min aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammarun? Wa minas Sin. Ahsantum. Wa min aina Hamidun? Wa minal Hind. Barakallahu fiik. Aina Abbasun? Kharaja. Naam. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudin. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhad. Ahsantum, masyaallah. Barakallahu fiik. Baik. Jadi kita artiin sedikit. Min artinya dari ya. Ila ke. Min dari ila ke. Jadi kita al-mudarris bilang sini, min aina anta? Dari mana kamu? Yani dari mana asal kamu? Lalu Muhammad jawab, ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Terus wa min aina Ammar? Dan Ammar dari mana Ammar? Huwa minas Sin. Dia dari Cina. Wa min aina Thumma, lalu setelahnya wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamid? Thumma dijawab huwa minal Hindi. Dia dari India. Terus ditanya, aina Abbasun? Terus dijawab, kharaja. Ma mana kharaja ya ikhwah? Ada yang tahu?
Keluar, Ustaz. Keluar. Nah, ahsantum, barakallahu fik. Jadi kharaja artinya keluar ya. Lalu al-mudarris bertanya lagi, aina dhahaba? Ma makna dhahaba? Pergi. Pergi, masya Allah, barakallahu fik. Jadi kharaja keluar dan dhahaba pergi. Lalu Muhammad jawab, dhahaba ilal mudir. Abbas pergi ke al-mudir. Ma makna al-mudir? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Ahsantum, barakallahu fik. Jadi dia telah pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Ali? Dan kemana Ali pergi? Lalu dijawab, dhahaba ilal mirhab. Dia telah pergi ke toilet. Al-mirhab sudah kita ambil ya kemarin, yakni toilet atau WC. Taib. Nah, di sini kita di bab ini pada durusul lughah kita diberi muqaddimah ya, pendahuluan tentang fi'lun atau al-fi'lu. Apa itu fi'l? Allah ana share hada wa al-fi'lu wal fa'ilu. Al-fi'lu, fi'l yakni kata kerja. Naam, kata kerja. Jadi dhahaba itu adalah fi'lu. Lebih jelasnya fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan masa lampau. Jadi apabila dibagi kata kerja ini ada fi'il madhi yang menunjukkan lampau. Jadi fi'il madhi ini menunjukkan yang lampau, yang telah terjadi. Dhahaba misalnya di contoh ini yang di screen, dhahaba Ammar. Ammar telah pergi, yakni telah pergi. Yakni di masa lampau, kemarin atau barusan, yakni yang penting di masa lampau. Baik, dan ada juga yang namanya dengan fi'il mudhari'. Mudhari' adalah sekarang ya. Masa sekarang yang hadir, sekarang atau akan datang. Oleh karena itu setiap kali kita di kamus ada fi'il, misalnya kita cari pergi di kamus, pasti keluar ada dua, dhahaba dan yadhhabu. Nah, dhahaba ini adalah fi'il madhi, bentuk masa lampau. Adapun yadhhabu itu bentuk fi'lun mudhari', yang sekarang atau yang akan datang. Jadi kalau antum bilang dhahaba Ammarun, artinya adalah dia telah pergi. Kalau antum bilang Ammar yadhhab, dengan bentuk fi'il mudhari', maka artinya Ammar sedang pergi atau Ammar akan pergi. Baik. Taib itu adalah fi'il. Dan ada juga yang dinamakan dengan fi'il amr. Fi'lul amri, yang artinya adalah perintah. Jadi dhahaba adalah bentuk fi'il madhi, yadhhabu adalah bentuk fi'il mudhari'. Bentuk fi'il amri gimana Ustaz? Bentuknya adalah idhhab. Nah, dan ini bentuk-bentuk fi'il dhahaba, yadhhabu, idhhab itu dipelajari di shorof ya. Dhahaba, yadhhabu, idhhab. Nanti antum insyaallah kita akan bertemu juga di durusul lughah, tapi masih agak jauh ya dengan shorof. Tapi ala kulli hal untuk muqaddimah ini dia. Al-fi'l yakni kata kerja, dan dibagi menjadi tiga ya. Fi'il madhi, lampau, fi'il mudhari' yang sekarang, dan fi'il amr, perintah. Baik. Sekarang kita akan membahas al-fa'ilu, pelaku. Tentu saja kalau orang bekerja butuh orang yang mempekerjakan kerjaan itu, yakni pelaku. Jadi intinya
al-fi'il butuh fa'il. Dan ini harus ya. Fi'il butuh fa'il. Sebagaimana mubtada butuh khobar, fi'il butuh fa'il. Baik. Fi'ilnya dhahaba. Tapi antum cuma bilang dhahaba. Orang akan nanya, siapa yang melakukan pergi itu? Siapa yang dhahaba? Man dhahaba? Nah, kita bilang dhahaba Ammar. Nah, Ammar yang pergi. Baik. Jadi fi'il butuh fa'il. Baik. Mafhum ya, Pak? Mungkin agak banyak ya. Dan agak cepat juga. Tapi insya Allah ini masih mukadimah, ini masih agak gampang ya. Kita belum masuk ke dalam-dalamnya. Masih di apa namanya bahasanya? Tip of the iceberg-nya, bahasa Inggrisnya lah. Hal min soal ya, Pak, sebelum kita lanjut. Mau tanya Ustaz. Naam, tafadhal. Yang di dialog tadi yang Muhammad itu mengatakan khoroja gitu aja, kan tidak ada failnya sih. Sebenarnya itu sudah ada ya filenya. Jadi antum kalau baca itu kan aina Abbasun khoroja. Jadi filenya itu apa? Kembali ke atas. Jadi misalnya antum bilang antum lagi ngobrol sama Ustadz antum. Ustadz antum tanya ke antum, di mana Fulan? Udah pulang. Nah, antum bilang udah pulang kan? Fulan udah pulang. Antum nggak bilang Fulan udah pulang, Tat. Nah, antum cuma bilang udah pulang. Nah, itu kan sudah difahami. Nah, ini seperti ini itu difahami dari siyak namanya, dari konteks. Nah, mafhum insyaallah. Nah, dan antum akan nemu ini banyak sekali di kitab-kitab insyaallah. Setelah antum sudah bisa baca, antum bisa baca kitab-kitab para ulama, antum baca, oh ini mana nih filenya? Oh tadi itu kembali ke ini kok. Nah, dan ini sering ya. Nah, mafhum insyaallah. Akhir ada yang Masya Allah, barakallahu fiik. Yang lain ada soal? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Balik ke kitab. Lah. Baik. Kita di halaman 25. Baik, nastamir ya ikhwah. Antum baca setelah ana baca. Iqra'u ba'di. Tamarin. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Ajib 'anil ilatil atiyati. Nah, ana akan pilih satu ya, seperti biasa. Dan ini antum jawab terserah dari antum sendiri. Misal contoh nomor 1, min aina anta? Dari mana kamu? Antum bisa jawab ana min Indonesia. Antum bisa jawab ana min Indonesia, ana min Sin, ana min al-Hind. Atau bisa juga ana bin Jakarta, ana min Blora, masih itu. Taib. Nomor 1. Erfandani. Nomor 1. Nah, Ustaz. Min aina anta? Ana minal Indonesia. Min Indonesia, Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Al-an raqam thani. Nomor 2. Sugiarto. Ada? Ada Ustaz. Taib. Ya akh Sugiarto. Raqam thani. Anta minal Filipin? La, ana min Indonesia. Min Indonesia. Naam, ahsantum. Taib. Raqam 3. Akh Nabil ada? Ada Ustaz. Taib. Nomor 3 ya. Man minas Sin? Siapa yang dari Cina? Man Fatimatu minasyin. Ahsantum, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Fatimatu minas Sin. Sekarang nomor 4. Raqam 4. Min aina Hamid? Muhammad. Tafadhal.
أنا زد. نعم تفضل. هو من اليابان. أحسنتم ما شاء الله بارك الله فيك. الآن رقم 5. Al-Wafi ada? نعم تفضل. nomor 5. أين ذهب عباس؟ Aina Abbas. Artinya ini deh. Mana Abbas pergi? Iya. Nah, mumtaz. Kemana Abbas pergi? Wal jawab? Abbasun Abu ila hammam. Ila hammam. Nah, antum jadi bisa pakai fil mudhari atau fil madhi terserah ya. Dhahaba ilal hammam atau yadhabu ilal hammam. Taib ahsantum barakallahu fiik. Thumma raqam al-akhir. Terakhir Ahmad Zahir ada? Kita ada. Afwan. Mawjud. Bagaimana Al-Wafi? Berarti kalau pakai fil mudhari juga bisa. Bisa, cuma beda di arti aja ya. Jadi kalau dhahaba itu lampau, kalau yadhabu berarti sekarang. Taib. Ahmad Zahir. Raqam 6. Adhahaba Aliyun ilal mudir. Naam. Kaifa? Ya Ahmad Zahir. Tadi ada suaranya. Nah. Mungkin mic-nya ada masalah ya? Atau bagaimana? Mungkin mic-nya ada masalah. Labas. Raqam akhir jadi siapa ya? أنا زد. Oh, naam, taib. Ya Muhammad. Tafadhal. Raqam terakhir. Adhahaba Aliyun ilal mudir. لا ذهب إلى المرحاض. ذهب إلى المرحاض. أحسنتم بارك الله فيك. طيب اقرأوا بعد يا إخوة. baca setelah baca. اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. مع ضبط أواخر الكلمات. مع ضبط الكلمات. أحسنت. طيب. Erfandani ada? Ada Ustaz. Baca dari Al-Ghurfah sampai Al-Mirhad. Al-Ghurfatu. Naam. Minal ghurfati. Naam. Minal hammami. Naam, ahsant. Al-mirhadu. Al-Mirhadu, mumtaz. Taib, thumma yang setelahnya Sugiarto. Ada? Ya Ustaz. Nah, bisa dibaca dari ilal mirhad sampai ilal sin. Sampai terakhir. Tafadhal. Al-mirhadu. Mada? Al-mirhadu. Baik, nabas. Al-mirhadu. Naam. Ila al-mirhadi. Naam. Al-yabanu. Ahsant. Al-bilibinu. Al-Filipino. Naam. Minal hindi. Minal Hind. Ahsant. Ila sini. أحسنتم ما شاء الله ممتاز بارك الله فيكم. طيب الآن اقرأوا بعدي يا إخوة. baca setelah baca. اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. من أين فاطمة؟ أين فاطمة؟ هي من الهند. هي من الهند. خرج المدرس من الفصل.
Wa dhahaba ilal mudiri. وذهب المدير ذهب التاجر إلى الدكان. ذهب التاجر إلى الدكان خرج حامد من الغرفة. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام. وذهب إلى الحمام. Taib. Kita berhenti sini dulu karena zoomnya akan selesai. Ana akan end, antum langsung masuk aja ke linknya karena linknya sama insya Allah. Taib. Barakallahu fiik. Saya sudah makan vitamin. Ahlan wa sahlan. Min jadid. Ahlan wa sahlan min jadid. Taib. Bentar ya, ikhwah. Kita tunggu dulu. Baik ya ikhwah, kita lanjut ya. Sebelum kita mulai, suara Ana jelas ya? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Baik. Samir. Kita bacakan artinya dulu ya. Min aina Fatimatu hiya minal Hindi. Al-akh Muhammad Jihadul Akbar. Artikan. Dari mana Fatimah? Dia dari India. Ahsantum masyaallah, barakallahu fiik. Al-an raqam tsani, nomor 2, Akh Irfandani ada? Ada Ustaz. Ahsant, masyaallah, barakallahu fiik. Nomor 2, law samahta. Nomor 2 Artinya saja. Guru itu telah keluar dari kelas Ya. dan pergi ke kepala sekolah. Ahsantum masyaallah, mumtaz. Jamil, masyaallah, barakallahu fiik. Al-an nomor 3, Akh siapa? Al-Wafi. Akh Al-Wafi nomor 3, tafadhal. Terjemahannya saja ya. Dagang gitu, pergi ke toko. Pergi ke toko. Ahsantum masyaallah, barakallahu fiik. Al-an afwan. Akh Nabil. Ada? Ada Ustaz. Nah. Nomor 4, terjemahannya saja ya. Tidak tahu Ustaz. Tidak tahu. Labas. Kharaja artinya keluar ya. Kharaja Hamidun, yakni Hamid itu telah keluar minal ghurfati, dari kamar. Nah, kita berhenti dulu di situ. Hamid telah keluar dari kamar. Lalu lanjut kita artikan. Wa itu artinya dan ya. Wa dhahaba ilal hammam. Dhahaba seperti tadi, pergi, dan pergi ke toilet, pergi ke kamar kecil. Jadi kalau kita sambung, Hamid telah keluar dari kamarnya dan telah pergi ke toilet.
Taib. Wafaqakumullah jami'an, masyaallah. Barakallahu fiik. Labas. Taib, nastamir. Kita lanjutkan. Taib ya ikhwah. Baca setelah ana baca. Iqra ba'di. Man kharaja minal fasli. Man kharaja min al-fasli. Kharaja at-talibu minal madrasati. Kharaja Kharaja at-talibu min al-madrasati. Wa dhahaba ila as-suqi. Wa dhahaba ila as-suq. Naam. Khadijatu minas Sini. Khadijatu min al-Sini. Wa Khalidun minal Yabani. Wa Khalidun min al-Yabani. Naam. Taib. Al-Wafi. Tafadhal, nomor 5. Bisa diartikan. Siapa yang ada di dalam kelas? Siapa yang ada di kelas? Siapa yang? Kharaja minal fasli. Naam. Siapa yang keluar dari kelas? Ahsantum, masyaallah, mumtaz. Barakallahu fiik. Al-an Sugiarto ada? Ada Ustaz. Taib. Nomor 6 diterjemahkan saja ya. Belajar itu telah keluar dari sekolah. Naam. Belajar telah keluar dari sekolah. Iya. Dan pergi ke pasar. Ke pasar. Naam. Jadi asuk artinya pasar ya. Asuk artinya pasar. Taib, al-an raqam al-akhir. Siapa yang belum? Ana yang belum. Taib, Muhammad, tafadhal. Nomor terakhir. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Ahsantum, mumtaz, barakallahu fiik. Taib, al-an at-tamrin ar-rabi'. Naam. Kita insyaallah selesaikan safhah ini ya. Selesaikan halaman ini. Iqra ba'di. Baca setelah ana baca. Dha' fil faraghi. Fima yali. Harfa jarrin munasiban. Nah, jadi perintahnya di soal ini adalah antum pilih itu. Jadi di bawah ada huruf jar 4 ya. Min, ila, fi, dan ala. Antum tinggal pilih yang pas yang mana. Nomor 1 mungkin ini yang pas. Baik. Anak akan pilih Sugiarto. Baca nomor 1 dan jawab nomor 1. Lau samahta. Ada? Sugiarto? Nomor 1, Ustaz. Nomor 1. Tafadhal. Al-kitabu alal maktab. Ahsantum, masyaallah. Artinya? Kitab itu di atas meja. Ahsantum. Mumtaz, barakallahu fiik. Nomor 2 Nabil. Bisa nomor 2? Bisa Ustaz. Tafadhal. At-talibu ilal fasli. Ilal? Ila artinya apa? Ila ke? Ila, antum kalau bilang ila? Fil fasli. Ahsantum, fil fasli. Kalau antum bilang at-talibu ilal fasli, antum seperti bilang pelajar itu ke, tapi kalau di bahasa kita ada artinya ya.
Tapi intinya kurang pas saja. Yang lebih pas adalah fil fasli. Ahsantum. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik, nomor 3. Irfandani. Siap Ustaz. Tafadhal, nomor 3. Silakan. Zahaba Hamidun ilal jami'ah. Jami'ah ti Ya, jami'atu. jami'ati. Nah, ahsantum, masyaallah. Jami'ati. Ya, jami'ah. Oh, tadi antum jawabnya apa? Jami'atu. Betul. labas. Tidak apa. Ya masih di awal-awal memang banyak yang salah, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi setelah huruf jar majrur ya, harus kasrah. Majrur. Nah, ahsantum. Barakallahu fiik. Dan artinya? Hamid telah pergi ke kampus. Ahsantum. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik. Tuma siapa yang belum ya? Muhammad, antum belum kan? Hamzat. Baik. Nomor 4, lau samahta. Kharajal mudiru minal madrasati. Kharajal mudiru minal madrasati. Ahsantum. Artinya? Kepala sekolah itu telah keluar dari sekolah. Telah keluar dari sekolah. Ahsantum. Baik. Sekarang nomor terakhir ya, nomor 5. Ada 2 di situ. Kita jawab sama-sama ya. Dhahaba Muhammadun. Mada? Ila zat. Dhahaba Muhammadun ila. Kalau kita lihat setelahnya, Sin. Lasin. Dhahaba Muhammadun ila sin. Semua setelahnya Minal yaban. Yaban. minal yaban. Kalau kita lihat bisa juga ya maknanya. Dhahaba Muhammadun minas sini ila yaban. Dan bisa juga dhahaba Muhammadun minas sin ila yaban. Jadi ya bisa dua-duanya ya. Labas. Al-muhim kita tahu min itu dari ila ke, fi itu di, dan ala itu adalah di atas. Naam. Baik. Ahsantum, mumtaz, wa barakallahu fikum. Al-an al-kalimat al-jadidah, dan ini adalah kalimat-kalimat yang baru. Al-madrasatu artinya sekolah. Al-faslu kelas. Al-hammamu kamar kecil, toilet. Al-mirhadu WC. Al-matbakh dapur. Al-ghurfatu kamar. Al-jami'atu universitas atau kampus. As-suqu pasar. Al-yabanu Jepang. As-sin Cina. Al-hindu India. Al-filipin. Oh ya, dan perlu di garis bawahi juga ya, wah. Jadi di mana suatu kata ada alif atau misalnya waw atau ya, antum panjangkan gitu. Misalnya al-hammam itu kan ada alifnya. Di situ antum panjangkan al-hammam. Bacanya dengan benar yaitu dipanjangkan al-hammam. Al-faslu ada alif atau tidak? Tidak ada. Jadi tidak boleh antum bilang al-faslu. Bahkan banyak ikhwah, bahkan teman-teman ana pun di STDI masih ya ala kuliah masih kurang tepat dalam baca ini. Ya misalnya yang tidak ada panjang dibaca panjang, yang dibaca pendek malah dibaca panjang, dan dibaca yang harusnya panjang malah dibaca pendek. Misalnya al-mirhadu malah bacanya al-mirhab. Ya ini keliru. Ini harus digaris bawah ya. Nah, seperti ini al-filipin, antum baca bukan al-filipin, tapi al-filipin karena ada ya-nya situ. Baik. Cuma al-mudiru al-filipin ini Filipin, siapa itu? Filipina. Baik. Al-mudiru kepala sekolah, dhahaba pergi, kharaja keluar. Nah, ini antum
wajib hafalkan karena yang di awal-awal kitab ini, awal-awal kitab Durusul Lughah yang al-kalimat al-jadidah itu semuanya mufradat yaumiyah, kosakata harian. Jadi ya mau gak mau antum harus wajib hafal. Al-jami'ah, na'am, al-mirhat, al-hammam, al-fasl. Baik. Al-an yang bawahnya adalah fi alamin ila, itu cuma memberitahu bahwa itu adalah min hurufil jar. Dan min di situ adalah litab'id, untuk menunjukkan sebagian bahwa ini di atas fi alamin ila itu cuma sebagian dari huruf-huruf jar. Jadi huruf jar ada banyak. Ada an, buat yang sering dengar hadis an Abi Hurairah. Nah, an itu huruf jar juga. Ada an, thumma apa lagi ya? Rubba. Terus ada ka, kamisli. Terus ada li, misalnya li ajli. Nah, ada banyak ya huruf jar. Jadi nggak cuma ini 4. Nah, tidak cuma ini 4, dan huruf jar itu ada banyak. Baik, insyaallah ad-darsul khamis kita lanjutkan besok hari Rabu insyaallah. Baik. Sebelum kita selesaikan, apakah ada soal ikhwah? Dari mufradat atau kaidah yang tadi kita pelajari? Apakah ada soal? Tafadhol. Akhiri ada nih. Ahlan wa sahlan Akhiri. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Baru masuk Ustaz. Antum baru masuk dan kita sekarang lagi ikhtitam ini. Selesai. Labas. Nah Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Nah, labas. Itunya ada. Nanti insyaallah videonya tayang. Kalau tidak hari ini, besok. Ana usahakan besok sudah bisa. Insyaallah. Baik. Nah, Ustaz. Hal min soal ya, ikhwah? Tidak ada soal ya? Dan antum tidak mengapa ya? Antum mau nanyakan ana di WA, tafadhol. Antum mau nanya di grup, kalau misalnya antum agak malu gitu ya. Gak apa-apa, langsung WA saja. Ustaz, ana ada masalah di ini. Insyaallah ana bantu sebisa ana. Insyaallah. Baik, apabila tidak ada soal, adakah soal? Tidak, cukup ya? Baik. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.